What is international trade? Adalah proses jual beli yang dilakukan oleh dua negara. Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama memperoleh sumber daya alam yang tidak tersedia di Indonesia. Yang kedua memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga memperluas pasar. Faktor pendorong. Faktor penghambat. Bagaimana dengan kasus thrifting? Bisnis pakaian bekas impor kini semakin marak dan mulai mengganggu tumbuh kembang produk lokal industri tekstil dalam negeri serta usaha kecil dan menengah atau UKM. Presiden Joko Widodo pun mengecam impor pakaian bekas atau thrifting yang semakin menjamur ini yang juga disebut berpotensi menjadi media menyebarkan penyakit. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Bandung pun memperketat arus lalu lintas bisnis baju bekas impor dan secara intensif berkoordinasi dengan instansi berwenang mengawasi praktek ilegal dari bisnis thrifting tersebut. Kita sebagai perangkat dari pemerintahan ini kan harus bertindak untuk bagaimana melakukan pengawasan ini. Ya, kalau memang ini ditemukan menjadi bagian barang yang dilarang, ya mungkin nanti kita koordinasinya dengan institusi yang lebih berwenang. Karena kan kalau kita yang langsung mengeksekusi, saya nggak kebayang tindakannya harus seperti apa. Ya, nah, mungkin nanti kita melaporkan bahwa apakah barang ini legal atau ilegal. Kalau ilegal, mah apapun juga ya. Tentunya menjadi sesuatu yang harus kita lakukan tindakan. Kota Bandung merupakan salah satu kawasan yang menjadi tempat usaha penjualan baju bekas impor yang terus menjamur dan kian diminati oleh masyarakat, utamanya kaum muda, baik sebagai pembeli maupun sebagai pelaku usaha. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas. Larangan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Namun, sejak ada larangan impor barang diterbitkan pada 2021, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang tetap menjual pakaian impor bekas. Rencananya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga akan melakukan penindakan terhadap praktik penjualan pakaian impor bekas ini. Apa pendapatmu? Kami kurang setuju dengan adanya penjualan barang monja karena akan lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dengan dampak yang positif bagi diri sendiri apalagi kepada masyarakat dan pemerintah. Positif. Pertama, pembeli mendapatkan harga baju yang murah namun bermarat. Negatif. Pertama, merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak. Kedua, merugikan kesehatan bagi para pengguna monza. Ketiga, tidak lakunya produk lokal. Keempat, terhambatnya peningkatan fasilitas masyarakat karena tidak membayar pajak. So, what is the solution? Pemerintah sebaiknya memberikan kuota terhadap barang monza yang masuk dan mengenakan pajak. Hal yang terpenting adalah memperketat pengawasan terhadap barang monza yang masuk ke Indonesia.